sekarang katanya terus berkembang ya dari data ini. Ini terlihat nggak Pak ini? Slide-nya Kelihatan Pak. kelihatannya. Saya akan sampaikan dulu untuk dari Pak. Oke. Nah, untuk perkuliahan seperti biasa ini kita menggunakan LMS juga ya. Silakan dicek kembali emailnya apakah sudah nyambung atau tidak. Nanti di situ ada mata kuliah, ada materi-materi sampaikan. Ya, kemudian juga ada kuis, ada tugas gitu ya. Kemudian ujian-ujian. Nah, dalam mata kuliah Big Data ini sebagai diketahui adalah berkaitan dengan bagaimana pengumpulan data. Ya, kalau di Indonesia itu Big Data itu maha data katanya. Jadi data yang luar biasa katanya. Dan caranya bagaimana data ini bisa diambil, diolah, dan bagi orang bisnis apakah itu menjadi satu peluang bisnis gitu ya. Nah, dengan data ini juga ini ada berkaitan dengan transaksional, komunitas, ya, sosial, seluler, cloud, web, dan sensor menawarkan adanya potensi besar ya, sangat besar yang kita bisa manfaatkan ya dengan melakukan analitik. Jadi data bukan hanya sekumpulan fakta-fakta yang ada gitu ya. Nah, dalam pembelajaran ini MBA mencanangkan adanya dua hal ya. Dalam program studi MBA ini PLO 2 itu ya, ini juga mungkin ingat bukan PLO 1. Kenapa? Karena urutan dari PLO yang diajarkan di sini tentang konsep ilmu administrasi bisnis, yaitu dengan Big Data ini diharapkan bisa bisnisnya atau usahanya ini proaktif, adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis ya. Lingkungan bisnis bagaimana kita ketahui kan ada lingkungan mikro, makro, yang terjadi ada dua lah sebenarnya. Bisnis itu kan ada lingkungan bisnis lingkungan internal, lingkungan eksternal ya. Sedangkan lingkungan eksternal itu kan yang kita kenal dengan PESTEL, kemudian ya, internal itu berkaitan dengan pengolahan sumber daya yang ada di perusahaan yang disebut dengan 5M ya, mesin, lalu menjadi fungsional, manajemen fungsional, bagaimana mengelola pemasaran, pengelolaan keuangan gitu ya, operasional, informasi ya. Jadi sebuah bisnis dalam internal itu bagaikan seperti sebuah mobil itu punya ada 4 ban gitu ya. Jadi ban itu katakan mobil ada 4, kalau 3 itu bemo kan, ataukah bajai gitu ya. Jadi bukan seperti itulah kalau mobil, jadi harus jalan dan supirnya itu dia sebagai leadernya, manajernya ya, bagaimana mengarahkan dengan Google Map-nya misalnya di situ ya, bisa tangguh, bisa tumbuh dan berkembang dan sustain gitu ya. Dan kemudian PLO 7 ini menganalisis informasi dan data yang sahih. Jadi dilihat dari validitas dan reliabilitas dari data itu yang menyangkut dengan aspek-aspek lingkungan eksternal di sini ya, sosial, budaya, perilaku organisasi, bisnis, dan memanfaatkan sebagai tools analis data kuantitatif, kualitatif, pengolahan data. Nah, ini keterampilan, maksudnya bukan keterampilan ya, gitu. Keterampilan mendiagnosa. Nah, kemudian Bapak kan sini atau Ibu belajar banyak kasus gitu, seperti seorang dokter mendiagnosa sebuah penyakit untuk menyelesaikan masalah dari pasiennya, memberikan obat ya. Walaupun obat itu kan tidak bisa langsung sembuh atau tidak kan itu, tapi itu bagian dari hasil diagnosa yang terus kita pantau, monitoring kan gitu ya. Nah, dengan melakukan mungkin bisnis intelijen gitu ya di situ. Nah, yang berkaitan dengan mata kuliah ini secara khusus diharapkan dengan kemampuan, pengetahuan bisa mengelola bahwa data ini menjadi suatu bahan bakar gitu ya, menjadi bahan bakar.
Jadi segala satu mana nih empiriknya, mana data pendukungnya, ya. Nah, semakin kita bisa membaca data dengan tools-tools, dengan teknologi yang ada, dengan gabungan bidang ilmu ya, di dalam matematika gitu ya, dengan algoritma. Nah, data ini bisa untuk mengambil keputusan ya. Ya, CO1 itu untuk mendukung PLO2, untuk bagaimana bisnis itu bisa proaktif dan adaptif. Nah, kalau CO2 ya, cost learning outcomes-nya ini dengan konsep analisis big data ini, perusahaannya diharapkan unggul bersaing kan. Dan tadi bisa bersaing bukan hanya lokal, regional, bahkan bisa global ya gitu. Nah, ini PLO dan CO kaitannya di mana gitu ya. Nah, untuk transparansi nilai, ini banyak di EDOM itu ya, karena transparansinya gitu ya, penilaian itu lebih kayak gini ya. Nah, keaktifan partisipatif ya, kemudian itu CO1-nya 25. Ya, kemudian kognitif pengetahuan termasuk asesmen. Jadi selama perkuliahan ini nanti ada 3 asesmen saja, asesmen 1, 2, dan 3. Ya, kemudian ada kuis-kuis itu nanti masuk dalam keaktifan atau nanti di CO2 nanti ada kalau ini kan setelah apa ya di pertengahan lah ini ya. Nah, ini jadi ini di awal ya, kemudian ini CO2 tadi bisa mengembangkan melakukan bisnis ya, pengolahan bisnis itu 35, dan hasil proyek nanti membuat suatu blueprint lah bagaimana pengolahan big data di perusahaan gitu ya. Ini jadi 0 ya, sorry ya, ini nggak kehitung berarti ini 40 ya, jadi semuanya 100 deh, 100%. Silakan cari saja bukunya, banyak di ebook atau dan ini ada edisi yang terbaru, saya baru dapatnya. Silakan Bapak Ibu nanti cari ya, ini Big Data MBA Driving Business Strategis ya. Dan ada juga Bunga Rampai ini data mining aplikasi ya, yang Big Data Managementnya belum selesai bukunya ya, nanti usul ya. Oke. Nah, kita mulai data ini, mungkin kita seringkali mungkin data ini apa sih gitu ya, sering mendengar gitu ya. Jadi bahasa Latin ya data itu asalnya, dan itu bentuk jamak sebenarnya data itu ya, dari datum. Gitu. Nah, karena namanya data itu sesuatu yang diberikan atau fakta ya, arti bahasa Latinnya. Bentuk tunggal yang benar secara etimologis itu datum sebenarnya, tapi ini sudah jarang lah digunakan di kita karena banyak textbook dalam bahasa Inggris, kayaknya data saja disebutnya gitu ya, gitu. Jadi ini yang pengertian dari data itu. Data ini kan nanti berkembang lagi kalau menjadi menjadi informasi. Ya, dikatakan informasi itu kan sudah menjadi sesuatu yang kita butuhkan ya, informasinya. Mana informasi, jadi bukan lagi sebut data gitu. Naik lagi ke level lebih tinggi dari informasi, kalau informasi itu diuji lagi secara ilmiah, berkelanjutan, sifatnya general, itu menjadi knowledge gitu. Makanya secara khusus knowledge itu kan dipelajari lah dalam pendidikan formal, ya. Kalau akademik gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya pendidikan non formal itu ke arah keterampilan gitu. Nah, itu ke arah training misalnya di situ ya. Tapi kalau pendidikan yang secara informal, ini ya di keluarga gitu ya. Nah, itu kan ke keluarga tuh biasanya lebih banyak kepada nilai-nilai ya. Kearifan, ya, kebijakan. Jadi kalau di tingkatan data itu kan ya, dari data, informasi naik ke atas menjadi pengetahuan ya, knowledge, dan paling tinggi itu kalau orang banyak ilmunya, dia biasanya lebih bijaksana, wisdom gitu ya. Gitu.
Nah, data juga kata orang ahli matematika, dia juga seorang pebisnis ya, Clive Hamby ini dia sebutkan adalah minyak baru gitu ya, new oil, new oil. Nah, kenapa minyak ini sangat menjadi satu berharga ya pada abad ke-18 ya, mahal harganya dan bahkan sampai sekarang kan masih ya, tapi sekarang mulai tergantikan ya dengan adanya data. Orang yang punya data itu semua ini kan dia akan kuasai ya gitu. Nah, kalau di bisnis intelijen itu kan mengumpulkan data sebenarnya, data-data kemudian dianalisis gitu ya. Yang sekarang lagi marak di sosial media kan Ferry Irwandi ya, dia menguasai data science luar biasa gitu. Akhirnya orang sulit untuk berbohong gitu ya. Dan ini tinggal tools atau teknologi apa yang kita pakai. Ya begitu juga dalam perang sekarang cyber war gitu ya. Nah, itu kan data sebenarnya intinya. Kayaknya di sini digambar 0101 ya, digital gitu ya. Kecipratan data. Ya. Misalnya negara kecil, Singapura, ya dia punya data Indonesia, gitu ya. Padahal produknya mereka sekitar 5 jutaan, gitu. Tapi dia tahu persis apa sih yang ada di dalam kandungan bumi Indonesia, gitu. Nah, tinggal tadi political will dari pemerintah kita, ya, warga masyarakatnya, harusnya kita ini bisa hidup berkemakmuran ya, lebih bahkan bisa mengalahkan Brunei Darussalam atau Arab Saudi lah gitu ya, negara-negara Timur Tengah yang kaya itu, yang dimana di kita ini permasalahannya apa gitu ya, dari data yang dimiliki itu ya, dikuasai oleh hanya segelintir orang gitu, sehingga dengan kemampuannya ya, strategi ya, kemudian bagaimana dia mengembangkan usahanya dan punya data landscape yang bagus ya kan, ya dia bisa tahu mana ada sumber-sumber. Kalau minyak tuh kan cari sumber datanya di mana lagi kan gitu ya. Nah, ini yang yang kita harus kuasai ya. Ya, jadi perusahaan Bapak Ibu juga begitu gitu ya. Ya, kalau ingin tetap unggul, pesaing, ya pesaing pengetahuan tentang pasar ya, dan juga teknologi gitu. Ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan high-tech itu dia salah membaca kapan meluncurkan teknologi yang baru. Nah, perusahaan ini harus punya sebenarnya research and development gitu kan, ya, mempelajari, cari, mengeksplorasi, ya. Jadi gimana pun riset bisnis itu penting ya. Riset bisnis penting itu kan sebenarnya untuk menggali data gitu ya. Jadi kalau di kita kan seringkali yang namanya riset development itu dianggap bahkan dicandai gitu ya, organisasi yang sulit berkembang katanya ya. Nah, jadi itu yang harus kita ubah lah ya, dan itu ya. Jadi siapa yang bisa mengeksplorasi, mengeksploitasi ya. Ya. Jadi jangan sayang lah untuk melakukan investasi ya. Investasi itu kan pada yang keluar, memang biaya yang keluar, tapi yang penting adalah jangka panjang ya. Jangan hanya mengejar jangka imah ya, kata orang Sunda ya. Nah ini jadi banyak sekali ya di penggalian eksplorasi ya, pantai itu kelihatan customer info. Customer ini berubah ya. Nah, kontrak-kontrak, email, bills of lading, notes ya, catatan-catatan, logs, files ya, sumber data-data kasar lah, raw survei yang belum diolah di sini. Ya, kemudian data pegawai ya. Kayaknya kalau perusahaan memegang ya, ada hal-hal yang bulatan-bulatan ini, dia akan bisa unggul ya dalam persaingan gitu ya. Nah, ini semua bagaimana ya, harus dikelola dengan baik ya datanya ini ya, disimpan gitu ya. Nah, data
ini tidak bisa kita kelola lagi dengan cara yang tradisional. Pakai apa? Excel misalnya. Nah, itu. Nah, Excel itu sekarang udah di-update juga, bisa kita gunakan untuk volume data tertentu ya, untuk bisa kita kelola dengan baik tadi. Ya, menggunakan konsep big data. Ya. Big data ini punya ciri-ciri, ya, sehingga ada 10 data ya ciri-cirinya. Kan ini tidak tahu juga nih apa kebetulan atau ini supaya orang mudah mengingat ya. Ada volume. Nah, orang biasa big data ini besar ya. Jadi mulai dari volume. Jadi saya menemukan ada ciri-ciri ini mulai dari tadinya hanya ada 3 ya. Itu muncul lagi 5, 7. Ini terus berkembang sampai saya menemukan paling banyak 10 gitu ya. Nah, data itu punya kita kelola ini dengan komputer yang canggih ya, apalagi kuantum ya di situ, prosesor, kecepatan jaringan telekomunikasi kayak 6G, 7G, wah itu luar biasa. Dan data itu beragam ya, data beragam, banyak sekali ya, data terstruktur, tidak terstruktur ya. Nah, ini macam-macam. Veracity, keakuratan ya. Keakuratan hanya kita dengan menggunakan aplikasi yang baik ya, kemudian bisa kita ini pilih ya, jadi ketepatan data. Nah, ini nilai data itu berguna ya, data berguna. Sahih tidak? Nah, itu datanya ada kualitas ya. Mana master datanya, tujuan datanya ya. Sekarang bisa sampai dibuktikan ya, secara fisik dari data itu. Variability, dinamis sekali. Ya, data itu juga punya perilaku. Ya, dan makanya di sini ada satu program studi tertentu ya, yang mengelola data itu sendiri, mempelajari ya dari sumber-sumber data yang ada. Venue, ya. Bagaimana mendistribusikan data pada satu tempat-tempat yang beragam platform ya. Vocabulary. Ini ya. Ada data, model data terstruktur, bisa dibayangkan ya. Vocab ini kan linguistik ya, bahasa gitu ya. Berapa banyak nih bangsa di dunia ini. Ini ya, jadi ini luar biasa data ini bisa kita bisa baca orang ingin tahu bagaimana secara sosiologi, antropologi, kebiasaan orang gitu kan, dan bukan hanya secara teks ya, tapi bisa juga dalam bentuk gambar, nanti data itu ya dalam bentuk video ya, termasuk mungkin gerakan-gerakan ya, motion itu bisa menjadi satu data juga gitu ya. Lalu Paguinis, conversion over meaning of big data and tools use. Ya, di sini dengan berbagai data, tadi ada bagaimana cara memaknai, mengetahui ya, membaca datanya. Ini adanya algoritma tertentu ya. Ini saya sajikan dari gambar tadi, di volume itu tadi sudah besar ya, dihasilkan setiap detik. Di dalam media sosial kita bayangkan bagaimana data-data orang update status, gambar, video, interaksi, dan sangat cepat sekali ya. Nah, itu udah luar biasa itu. Transaksi keuangan. Nah, ini kita akan lihat bagaimana Menteri Keuangan dari ITB gitu kan. Ya. Nah, itu ya dia punya kebiasaan pasar modal, baca data ya, grafik-grafik kayak gitu ya. Nah, jadi punya bayangan berbeda dengan menteri yang sebelumnya, kalibernya udah global dunia gitu ya. Nah, jadi ini ya salah bagaimana kita bisa baca data dan data keuangan. Nah, kecepatan data kita dapatkan real time. Nah, ini kita bisa menikmati nonton bola gitu kan, atau bisa menikmati perkembangan cuaca, gimana kita juga
melihat adanya menggunakan sensor internet opting ya dengan perangkat pintar ya, termostat atau mobil otonom memerlukan prosesan yang cepat, analitik yang langsung gitu ya. Oke. Nah, keragaman. Nah, tadi jenis dan format data beragam, terstruktur tidak terstruktur, semi terstruktur. Data media sosial, teks, gambar, video, audio ini dianalisis ya, sehingga menemukan satu tren dan pola ya. Nah, contoh kemana nih sebenarnya publik ini? Ini ya luar biasa. Email dan dokumen teks informasi ini tidak terstruktur. Nah, untuk menganalisis wawasan bisnis atau politik. Nah, kalau politikus yang bisa membaca data, ya, makanya dia banyak yang menyewa konsultan politik gitu ya. Nah, condongan pemilih kemana? Ini bisa terbaca gitu ya. Dengan quick count yang kita lihat di situ ya. Keakuratan mengacu pada kualitas atau ketepatan data mempengaruhi keputusan. Ya. Nah, satu kualitas data itu juga dari keakuratan. Data kesehatan, medis, ya. Kita lakukan kira-kira ini dengan rekam medis yang ada, obat apa yang sedia, penyakit apa, dan bahkan kapan terjadinya itu bisa diprediksi, ya. Nah, e-commerce juga, ya. Nah, bagaimana platform yang tersedia itu bisa tidak kita melakukan forecasting, ya. Estimasi produk apa yang disukai, dan bagaimana ulasan-ulasannya, dan sampai bisa menguji apakah ulasan-ulasan reviewnya itu yang asli, otentik atau tidak gitu ya, atau direkayasa. Gitu. Nilai, ya. Nah, mengacu pada nilai dapat dihasilkan dari data. E-commerce itu menggunakan data pelanggan untuk meningkatkan experience, user experience, maksimalkan terus bagaimana. Sekarang kan berkembang seperti AI sales ya, gitu. Nah, sehingga sampai kepada rekomendasi ya kita nanti menggunakan search engine optimization, marketing engine optimization ya, industri keuangan, pengambilan keputusan, bagaimana apakah investasi ini menguntungkan apa tidak gitu ya. Nah, itu value-nya ya. Variability, fluktuasi data ya itu tidak terduga dan bisa berubah dengan cepat waktu ke waktu ya. Media sosial, data media sosial itu kita bisa tahu bagaimana percakapan yang terjadi, ya, catatan-catatan apa yang ada yang kita polakan di situ, yang dipiralkan, ya, kejadian-kejadian yang ada di situ. Lalu pergerakan saham, ya, fluktuasi yang tajam, ya, secara eksternal, secara berita-berita yang rumor-rumor yang terjadi, ya, inflasi dan sebagainya. Lalu visualisasi penayangannya, data itu harus diketahui juga oleh orang ya. Orang yang membacanya bisa lebih mudah dalam pengambilan keputusannya, dipahami oleh pemangku kepentingan. Nah, ini udah ke arah transparansi. Nah, jadi dashboard bisnis menggunakan visualisasi, menampilkan penjualan, performa, data operasional, ya. Lalu juga peta ya, pemetaan sentimen, menggunakan peta panas atau grafik untuk menampilkan sentimen publik terhadap suatu topik di mana yang menjadi trending topik kita gitu ya. Nah, tadi verifikasi ya, mengacu pada kebenaran data, memastikan bahwa data itu berasal dari sumber yang valid, kredibel, kita bisa percaya ya. Nah, dalam data transaksi keuangan, jadi memastikan bahwa setiap transaksi dalam sistem pembayaran elektronik itu sah ya dan valid melalui audit. Nah, jadi ini kepercayaan terhadap transaksi keuangan. Dan lalu data pemerintah mengverifikasi ya data statistik. Baru-baru ini ramai juga kan data statistiknya sampai dilaporkan ke Badan Dunia ya, pertumbuhan
6%, 8%, apakah betul dari hitungannya ya? Nah ini juga ya, kita harus menunjukkan bahwa data itu benar-benar jujur ya, percaya. Kemudian volatilitas, jadi perubahan yang cepat itu ada berapa kali mungkin hanya relevan untuk jangka waktu tertentu ya. Data harga saham tadi ya, balik lagi. Informasi harga ini saham sangat volatil dan berubah dalam waktu yang sangat singkat. Data cuaca juga bisa berubah-ubah ya. Suhu, kelembaban, kecepatan angin ya. Nah, ini perubahan-perubahan kondisi atmosfer bumi ya. Situ. Lalu value added. Nah, ini yang paling penting juga terakhir ya. Banyak data itu hanya tersimpan, data pelanggan banyak, database, tapi mau diapakan? Ya. Nah, gunakanlah data itu misalnya untuk mensegmen pasarkan, ya. Melakukan segmentasi pasar, terpersonalisasi, ya, meningkatkan penjualan, loyalitas pelanggan. Jadi sampai kepada hal yang mendetail dari konsumen. Ya. Apa kebutuhan, keinginannya saja di situ kita bisa tahu. Bukan hanya membeli produk kita, bisa saja dia beli produk yang lain. Ya. Nah, produk lain bagaimana? Apakah membantu merekomendasikan misalnya di situ ya, yang terbaik seperti apa gitu. Nah, data logistik ya, rute pengiriman ya, supply chain management gitu ya. Apa itu ERP gitu ya. Nah, ini untuk mengurangi adanya biaya operasional yang dikeluarkan kalau rutenya misalnya terlalu panjang, rutenya kompleks gitu ya. Nah, bagaimana rute yang optimal ya? Gitu. Nah, itu ya kurang lebih 10 dari karakteristik ya. Sampai di sini mungkin ada yang mau kita diskusikan gitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau secara ringkas, sifat big data ini ada 10 ini untuk apa? Kita mempelajari aspek yang kita pertimbangkan dalam pengolahan manfaatkan big data. Ya. Nah, dengan memahaminya, apa perusahaan itu nanti akan menjadi lebih efektif, bisa dia menyaring, mengolah, mengaplikasikan data itu menambahkan wawasan yang bernilai, yang berharga untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya. Ya. Nah, apa saja teknologi? Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, ada Hadoop ya, Reduce ya, itu berapa platform ya. Jadi teknologi itu penyimpanan data, ya, ada juga Spark ya. Atau pernah lihat kan ada yang menayangkan berapa banyak ini pengguna ya Instagram, Facebook ya. Itu dia ada apa di WA sosial ya. Nah, itu seperti BPS-nya lah, udah ada infograf. Kalau di Indonesia misalnya apa itu namanya lupa saya, data-data ada catatan data statistik ya, kata data ya gitu ya. Nah, itu kan dia menghasilkan seperti itu. Jadi itu yang Indonesianya lagi ya. Nah, database ya, SQL ya, macam-macam ini ada MongoDB, Cassandra, cloud computing ya di sini. Ada Microsoft juga mengeluarkannya, Microsoft Azure, Google Cloud ya. Teknologi big datanya, teknik analitik dalam big data, data mining, proses menemukan pola dan hubungan. Jadi tambang data katanya disebutnya, machine learning, teknik untuk memprediksi, ini model prediktif ya, analitik. Text mining ini dalam bentuk teks, ya, jadi analisis sentimen. Lalu prediktif analitik, memprediksi tren dan pola berdasarkan data historis. Ini teknik analitik dalam big data. Lalu visualisasi, kita kenal dengan alatnya Tableau ya, Power BI,
dari Microsoft ini dashboard ya, memberikan data untuk mudah dipahami untuk pengambilan keputusan. Ya. Aplikasi big data dalam industri ya tadi saya singgung juga kesehatan, diagnosis ya. Nah, misalnya perawatan, manajemen rumah sakit, lalu e-commerce ya, analisis perilaku pelanggan untuk merekomendasi produk dan personalisasi pengalaman. Dari sini kita juga bisa melakukan nanti gimmick-gimmick ya, tawaran harga ya, diskon misalnya di situ ya. Nah, industri keuangan, penggunaan big data untuk menganalisis risiko. Deteksi penipuan, analitik pasar, saham, ya, gitu ya, aplikasi big data. Lalu keamanan, ya, cyber security, ya, keamanan data. Data ini sangat sensitif ya, enkripsi dan kebijakan akses etika dalam analitik, menjaga privasi dan transparansi ya. Jadi KTP itu bertebaran ya, orang bisa ya, ini ya harus ada namanya aturan-aturan ya, etika gitu ya. Satu keluarga ya, kita harus kita jaga ya, tapi gimana nih cara menjaganya? Nah ini kajian di dalam cyber security ya, khusus ya. Jadi ini data udah ringkasan ya. Oke, sini sampai pertanyaan dan diskusi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, tapi saya akan tambahkan bicara aja ya. Jadi, mungkin nanti ada pertanyaan juga untuk belajar. Nah, oke, ini kode dosen ya, kecil ya, gede. Terbaca, Pak. Terbaca tapi ya. Oh. Ya, di bawah saya ini ada Pak Urukul ya, ada Pak Urukul, singkatan namanya UND, kemudian Pak Jaja Ahmad Sarjana, ya, Pak Urukul dosen kita ya, dosen muda. Kemudian Pak Jaja ini konsultan bidang big data, beliau pengalaman di perusahaan penerbangan Merpati, tapi beliau mengawali karirnya di IBM ya. Nah, jadi punya konsultan, punya perusahaan ya, di bidang training ya. Jadi salah satu kalian beliau di bidang IT ya. Samping juga ada yang lain, manajemen risiko, manajemen proyek ya. Kemudian Pak Firman. Nah, Pak Firman ini backgroundnya di informatika ya, dan S3-nya secara khusus di administrasi pendidikan ya. Ya. Jadi kalau di kerjaan tetapnya di Dinas Pendidikan Jawa Barat ya, membawai kabak kepala bagian ICT-nya di Dinas Pendidikan ya. Pak Firman, dan beliau juga musisi juga ya, suka menyanyi dia ya, punya hobi menyanyi. Itu Pak Jaja juga biasanya dia membawakan kuliah dengan santai ya. Oke. Dalam big data ini kita hari Senin ya, kita ini di sini. Padanya nanti ke depan ada Pak Firman yang akan masuk ya. Kemudian ini P6 itu kita mulai asesmen juga ya, asesmen 1 ya. Kemudian nanti setelah saya ada Pak Jaja di P7, lalu P10 nanti Pak Urukul ya. P11 saya lagi, lalu Pak Firman nanti masuk lagi P12 ya. Itu
Ini supaya tidak bosan, makanya saya acak aja gitu ya. Ini Pak Firman, Pak Jaja. Nah, P1 ini pertemuan 1 ya, introduksi ya. Baru nanti di dalam pertemuan kedua itu ada 2 materi ya. Ada Big Data Business Mandat dan Big Data Business Model Maturity Index. Pertemuan 3 nanti the Big Data Strategi Dokumen ya. Nah, pertemuan 4 ada important. Nah, ini tadi ada disinggung juga tentang pengalaman pengguna ya. Lalu pekan kelima nanti ada perbedaan bisnis intelijen dengan data science. Keenam mulai ujian 1 ya. Lalu ketujuh data science itu dibahas tersendiri. Data lake ya, data lake. Yang ke-9-nya thinking like data scientist. Ya. Kemudian pekan ke-10. Nah, 10 ini lebih nanti ke teknikal ya, by analysis, teknik, and score development teknik. Nah, pertemuan ke-11, ujian kedua. Nah, ke-12 ini mulai ada monetisasi exercise. Nah, ini udah ke nilai ya, value. Nah, menguangkan data yang ada di sana, di mana ya. Metamorphosis exercise ya. Nah, perubahan-perubahan ya, dari data ini nanti punya nilai seperti apa. Data juga punya kekuatan ya, power of envisioning. Lalu yang ke-15 organizational ramification and stories ya. Ya seperti biasa juga ada dan ditutup ini dengan pertemuan ke-16 ya. Nanti ada pertemuan onsite juga ya untuk kelas yang profesional. Ya, nanti Bapak Ibu disiapkan saja ya. Pak Darmawan ada pertanyaan enggak? Ini tangannya. Iya Pak. Ya, maaf. Ya saya tadi mau nanya terkait teknik analitik big data ya Pak. Saya belum paham tuh kalau di sini tadi disebutkan mengenai data mining itu menemukan pola dan hubungan dalam data besar ya. Nah itu detailnya seperti apa ya Pak? Apakah kita ngumpulin data itu sudah dikategorikan data mining atau seperti apa ya Pak ya? Gambaran detailnya yang mengenai data mining ini Pak. Iya, jadi data-data misalnya dari BPS, nanti data itu diolah Pak dengan tools, dengan tadi kan ada beberapa ya, nah, pakai Python, nanti kita maknai Pak seperti itu. Jadi kalau ya, ini kan pengolahan data secara analitik ini memang tidak seperti orang informatika ya. Kalau MBA ini bisa tahu lah gitu ya. Nah, nanti ada praktek-praktek exercise yang kecil-kecilan lah, yang mini gitu ya, mini exercise. Nanti untuk pendalamannya Bapak Ibu bisa nanti dalam gitu ya. Nanti akan ada Pak pengenalan seperti itu. Jadi biasanya data-data yang sudah ada saja ya. Nanti bagaimana nih cara mengolahnya, memvisualisasikan, menggalinya apa gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Darmawan ini ya. Jadi pakai ini dulu ya Pak ya, kita ambil source datanya dulu, kemudian nanti diolah pakai aplikasi ya Pak ya, kalau untuk data miningnya seperti itu ya? Betul Pak, itu. Nah nanti kan dalam aplikasinya itu juga sudah ada metode statistiknya gitu kan. Nah, tinggal nanti siapkan Bapak bagaimana nih dengan teknik, kan setiap orang kan punya pertimbangan beda-beda dalam membacanya gitu ya, begitu Pak. Jadi tidak dilakukan manuali ya Pak ya, karena saya awam kan, saya tuh ngambil data gitu, kita matching dengan kategori yang sudah kita categorize gitu Pak. Enggak ya, umumnya ada data yang besar gitu ya, data apa nanti kita gunakan tools untuk pengolahan big data seperti itu ya Pak ya, prosesnya ya.
Iya, betul Pak, persis seperti itu. Ya, Oke Pak. Terima kasih Pak. ya. Bapak punya data di perusahaan, data apa saja Pak? Ada yang pernah terkumpul nggak Pak Darmawan? Bapak di Telkom ya kalau nggak salah ya Pak Darmawan? Di cucu Pak saya Pak. Infomedia. Oh, nggak tahu di Infomedia. Tapi aman nggak Pak Infomedia sekarang? Katanya, Alhamdulillah Pak. alhamdulillah ya. Ini kan ada dari 60 menjadi 20. Ya, udah aman ya. Ya. Sebelum ada keputusan mah aman lah Pak, insya Allah lah Pak. Ya Pak, aman ya. Berdoa saja. Iya. Nah, padahal ya itulah kan posisi strategisnya sebenarnya Infomedia tuh posisinya tinggi ya, kumpulan data juga ya banyak di situ ya. Iya Pak, banyak data customer Pak. Iya, data customernya itu kan tapi ya kalau bagi ini visi dari perusahaan yang udah berubah ya mana lagi ya di situ. Sekarang ini mainnya ke infrastruktur ya saya dengar. Ya. Iya betul. Ya, B2B gitu ya. Gimana Mas Jaki juga sini Pak sebenarnya Pak. Jaki ya. Jaki yang megang ini ya. Iya Jaki kan, Mas Jaki di Telkom Pak, jadi saya ikut arahan lah. Juga calon Bang Darmawan, calon di Nah ini boleh gimana Pak Jaki? nanya mungkin Pak Iman. Iya. Tadi ada 10 fee itu Iya. yang perlu dipertimbangkan untuk ngolah big data. Sebelumnya saya masih belum clear kapan data itu bisa disebut big data gitu ya. Apakah misalnya sehari-hari kita ngawal taruhlah pakai SQL yang kecil, apakah bisa disebut big data? Kalau disebut misalnya bervalue, ada value-nya kan, tapi mungkin nggak seput aspek tadi terpenuhi gitu. Supaya kami nggak, kalau buat PPT nggak bohong gitu loh, kami big data sebenarnya bukan big data gitu Pak Iman. Gimana anehnya klasifikasi yang dimaksud kategori big data ya? Ya, data big data itu sebenarnya data yang terus tumbuh ya Pak. Ya, jadi tentunya volumenya kan tadi mungkin dari kecil naik gitu ya. Jadi kuantitasnya, nah itu baru dari sisi volume ya karakteristik. Volumenya berapa? Pegang saja bahwa data itu ada pertumbuhan tidak gitu. Biasanya dibicara customer ya. Customer itu kalau data yang terkumpul itu tidak tumbuh, apakah penjualannya kurang bagus, pasar kurang bagus, ataukah juga ini berarti datanya kan ya dinamakan big data ya gitu. Jadi data yang tumbuh sebenarnya, tumbuh dan berkembang ya. Nah itu yang ya kayak misalnya tadi ada ulasan-ulasan nih. Nah, kita pakai sosmed lah gitu kan. Update status. Nah, itu kan terus tumbuh gitu. Nah, akhirnya kita kewalahan lah untuk mengolahnya gitu ya. Nah, jadi itu perlunya pakai aplikasi big data atau teknologi tadi yang berkembang gitu. Ya saya juga berharap ini mudah-mudahan ada satu ide gitu ya, kita punya ini sendiri ya, tools tersendiri gitu. Itu kan kebanyakan ya yang hasil dari luar gitu ya, dari Indonesianya sendiri itu yang ciri khas Indonesia lah yang hafal betul ya data di Indonesia ini kan ya. Kalau di kita itu kan lebih ke data yang sifatnya kualitatif lah gitu ya. Nah, membaca untuk data kualitatif itu yang kayak gimana sih gitu ya. Nah, kita kan jarang yang data kuantitatif gitu ya. Ya lebih kerasa lah gitu ya. Nah, kita itu kaya sebenarnya. Nah, algoritma apa ini bisa membacanya ini kan gitu. Nah, itu yang terus berkembang itu di situ sih Pak ya, data itu. Ya. Dan ini nyambung kan nanti dari data ini ke IA, Internet of Things, dan teruslah berkembang. Nah, jadi juga teknologinya kan tidak bisa dengan prosesor yang tidak bisa dan cepat, dengan teknologi telekomunikasi ini Pak, kita di Telkom gitu ya. Nah, kita tahu nih perkembangan kita ini sudah sampai mana nih teknologinya ya. Saya dengar yang sangat agresif itu Cina ya. Cina kan ya itu luar biasa gitu. Ya.
Sampai sekarang itu orang mengumpulkan data-data DNA, Pak, gitu ya. Nah, nggak lagi kayak KTP kartu keluarga gitu. Ya, ya kita lihat perkembangan yang ada sekarang ini. Ya, bagaimana dia bisa mengalahkan musuhnya gitu ya. Sampai golongan darah gitu, Pak. Itu luar biasa. Makanya kita kan dengan Microsoft nih ada perjanjian data tuh, Pak. Data kesehatan yang diambil itu hati-hati tuh, itu bentuk perang yang ini gitu. Nah, yang berkembang ini selain big data yang tadi, cyber security-nya tadi gitu, keamanannya jangan sampai jebol, Pak. Kalau enggak kita udah kena jajah lagi nanti ya, dikuasai. Nah, kita belajar ini kan harus punya manfaat lah gitu ya, kan untuk diri kita aja tapi untuk bangsa dan negara kita nih. Nah, gitu Pak. Nah, nanti jangan khawatir Pak, ini baru permulaan lah ya. Tadi ada yang tadi kan karena kami silahkan nanti tanya lebih dalam lagi gitu ya. Ke Pak Jaja, Pak Urukul, Pak Firman gitu ya. Nah, kita baru permulaan ya, silahkan digali gitu Pak. Gitu. Nanti saya share ya bukunya Pak, buku teks, kita dapat e-booknya nanti yang ini. Tapi tadi kalau Bapak ketemu yang terbaru gitu ya, gitu. Itu Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, Tanya Pak. Pak. Ayo gimana? Ya, terkait dengan big data ini kan berarti kan kita mengambil data ya terkait apa yang kita inginkan dari berbagai macam sumber, dari berbagai macam teknologi gitu ya, mau itu rahasia maupun umum gitu ya. Nah, Iya, Pak. kadang yang kita bayangkan itu bahwa data itu adalah data yang istilahnya bisa kita olah gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat banyak data-data itu berseliweran di dunia maya itu, bahkan berupa hoax gitu ya, atau data-data yang tidak betul ya, yang butuh kita validasi gitu ya. Itu yang pertama Pak. Bagaimana kita bisa memvalidasi data itu adalah data yang benar, sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Tidak merupakan suatu istilahnya sengaja dibuat untuk menciptakan suatu anomali data gitu ya. Yang pertama. Yang kedua terkait dengan big data ini juga banyak istilahnya data itu yang disebut unstructured data Pak ya. Unstructured data istilahnya kadang data itu dibuat untuk kebutuhan yang penggunanya istilahnya, sedangkan kalau kita kan berbeda fungsi dan tujuan ya. Kadang kita dapat data itu hanya parsial dari suatu kebutuhan data yang kita butuhkan 100% gitu ya. Nah, apakah data-data parsial tersebut istilahnya bisa kita kelompokkan menjadi suatu data yang kita olah, itu juga tergantung dari sebagai istilahnya berapa persen tingkat kepercayaan yang akan nantinya hasil data tersebut kita tampilkan gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak di sini teknologi tersebut Pak, seperti tadi kan misalnya udah ada data analitiknya pakai BI, pakai Tableau segala macam untuk menampilkan gitu ya. Yeah. Apakah istilahnya ada bidang ilmu tersendiri Pak yang istilahnya bisa memilah-milah gitu ya, dan memprediksi apakah data kita itu sudah cukup valid dan istilahnya dengan tingkat kepercayaan tersebut bisa kita expose atau bisa kita pergunakan gitu Pak? Iya. Ya, mungkin Pak. Ya, gitu Pak. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan bidang ilmu riset Pak ya. Jadi kalau di dalam ilmu riset itu ada namanya triangulasi. Triangulasi itu kurang lebih check and recheck gitu ya. Bagaimana sumber dari A di B nanti dikomparasikan gitu. Nah itu kita bisa cepat itu dengan alat bantu teknologi tadi Pak. Kita mengembangkan aplikasi ya, software yang bisa bantu. Kalau di dalam riset kualitatif itu ada namanya NVivo, ada lagi namanya Atlas. Nah itu powerful. Kalau Bapak nanti punya video nih, baca gimana teksnya, itu sampai kita bisa rekam tuh Pak. Masukkan dari YouTube ya. Wah itu luar biasa tuh Pak. Ya kayaknya perlu proses yang cepat ya, proses cepat. Dan dari ciri-ciri ke-10 tadi itu dari hasil tentunya kan berapa kali pengalaman yang digunakan. Saya pernah tadi katakan itu saya baru nemukan cirinya 3 Pak. Volume saja waktu itu ya, keragaman ya, sama tadi apa itu keragaman validity.
Wah, saya baca lagi nih, udah berkembang 10 Pak. Berarti dinamika perubahan data ini luar biasa. Algoritma juga terus berkembang, makanya pengembangan software itu berkembang. NVIPO juga udah sekarang berkembang Pak. Kalau tidak salah sudah versi 15 ya itu luar biasa. Jadi ada toolsnya itu Pak, ada. Tapi kalau secara sederhana bisa dikatakan tadi check and recheck. Kalau kita ingin tahu itu jadi sumbernya cari itu. Sumbernya dari mana nih? Nah, sumber itu disebut informan. Informan. Informan itu kita peneliti, kita itu sendiri ya, kita yang mencari. Misalnya tadi ya Pak Ferry Irvani ya. Dia itu kan punya belajar dengan data science. Dia kan keahliannya bidang aplikasi ya, matematika, dia cari sampai ke data. Ya seperti orang hack ya. Nah itu Pak. Nah jadi kuasain teknologinya, kuasain juga unsur ilmu matematika, statistik, dan juga ilmu sosialnya Pak. Ya. Nah, sosiologinya, antropologinya. Nah ini rupanya perkembangan yang sangat pesat sekarang ini, ya. Bapak bisa bayangkan, terjadi demo di Indonesia ini, One Piece kan di mana-mana, menjadi rupanya ada tertular luar biasa di Nepal, coba ya, itu kan satu negara, ya, itu kan sebenarnya pertukaran data yang tadi cukup besar gitu. Nah ini data adalah new oil dari sisi bisnis, tapi juga data ini adalah bisa merubah tatanan peradaban manusia Pak. Penting nih Pak, kita belajar big data. Nah sekarang berkembang lagi katanya gimana data ini, saya dengar tuh ada blockchain Pak ya, keuangan. Itu saya kira orang masih takut-takut, khawatir. Tadi saya bilang, saya pikir nanti ke depan the future-nya bisa terjadi Pak, bener itu. Orang ini bayar dengan Bitcoin gitu kan, orang bayar dengan blockchain ya, blok gitu kan. Nah, itu bisa terjadi seperti itu dan tujuannya mungkin tadi untuk menguasai gitu. Nah, siapa yang kuat dalam teknologi, kuasaan dengan manajemennya, nah itu yang menjadi pemenang gitu Pak. Gitu. Ya. Itu Pak kurang lebih ya. Ya, sih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan saja ya. Saya kira ini nanti bisa dilanjutkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya lewat juga WA Group, mangga nanti Pak Ketua Kelas ya. Kita pertemuan ini, silaturahmi ini, ya kita akhiri saja ya, begitu ya. Selamat jaga kesehatan, ya. Saya izin pamit begitu, ya, Pak ya. Oke, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya.